Sayyidina Muhammad. Ini mesti kita ajarkan kepada anak-anak kita, cucu kita. Kenapa? Kalau tidak nanti dia akan menjadi pembenci. Lalu apa bedanya dengan Yahudi, dengan munafik, dengan orang fasik, apalagi fitnah akhir zaman yang luar biasa, medsos luar biasa. Uwais atau yang dikenal dengan Ustadz Abdul Somad. Ia dikenal sebagai sosok penceramah jenaka dan lucu. Namun siapa sangka di balik kecerdasan dan ceramah-ceramahnya yang lucu itu mengandung sosok yang membahayakan dan pribadi yang mengerikan, terutama bagi umat Islam yang menggandrungi sosoknya. Sungguh sosok seperti Ustadz Abdul Somad ini sangatlah membahayakan bagi perkembangan Muslim milenial Indonesia. Sudah bukan rahasia lagi bahwa ia adalah salah satu pengusung tegaknya khilafah di negeri Nusantara. Pandangan keagamaannya cenderung konservatif yang mencirikan Islam garis keras. Tidak sedikit pandangan keagamaan Uwais yang tidak mencerminkan Islam yang dibawa oleh para wali songo, bahkan cenderung bertentangan dengan para ulama Nusantara. Dalam ceramah-ceramahnya, ia kerap kali memukul menyakiti orang yang tidak seiman dengannya. Seakan-akan orang yang tidak seiman dengan orang Islam layak di bumi, hanguskan dari muka bumi ini. Belum lagi pandangan-pandangan yang sering kontroversi dan cenderung memecah belah umat Islam di Nusantara ini. Wajar memang, karena dia adalah salah satu dedengkot Hizbut Tahrir Indonesia yang mempunyai propaganda untuk mengubah sistem di Indonesia ini. Sosok Uwais ini memang sebenarnya tidak layak disebut ulama, karena dia bisa menjerumuskan orang lain ke jurang kehancuran. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bahwa Uwais ini tidak layak disebut ulama. Ia pernah membuat pernyataan yang sangat menyesatkan. Ia katakan Nabi Muhammad selama 13 tahun diutus tidak pernah bisa mewujudkan rahmatan lil alamin. Ia seorang laki-laki yang soleh tapi soleh untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Soleh untuk Khadijah, soleh untuk Fatimah. Begitulah kekurang ajaran si Abdul Somad kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya dia hidup menjadi seorang laki-laki yang soleh, tapi untuk mewujudkan rahmatan lil alamin tidak akan terwujud. Kenapa? Karena dia hanya soleh untuk dirinya sendiri. Karena dia hanya soleh untuk dirinya sendiri. Soleh untuk Khadijah, soleh untuk Ruqayyah, soleh untuk Fatimah, tapi tidak untuk rahmatan lil alamin. Karena dia soleh untuk keluarga, istri dan anak. Turun wahyu kepadanya 13 tahun lamanya. Dapatkah dia wujudkan rahmatan lil alamin? Tidak. Dapatkah dia wujudkan rahmatan lil alamin? Tidak. Karena dia ditekan oleh orang-orang yang tidak senang kepada wahyu yang dia terima. Maka rahmatan lil alamin tidak terwujud di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kapan rahmatan lil alamin itu baru dapat diwujudkan? Bukan dengan kenabian, bukan dengan Al-Quran di tangan, tapi setelah tegaknya khilafatul nubuwwah. Tidak akan ada yang dapat mewujudkan rahmatan lil alamin selain daripada khilafatul nubuwwah, khilafah ala minhajin nubuwwah. Maka satu-satunya jalan adalah menegakkan yang sudah pernah ditegakkan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dituliskan oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali, wa kulli sahabat Rasulullah ajma'in, sampai akhirnya ditumbangkan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1924. Kehadiran Hizbut Tahrir Indonesia ingin merangkul bukan memukul, ingin mengajak bukan mengejek. Begitulah kekurang ajaran si Somad ini yang mengatakan bahwa 13 tahun Nabi Muhammad diutus belum bisa mewujudkan rahmatan lil alamin. Karena rahmatan lil alamin hanya bisa diwujudkan dengan khilafah. Sungguh pernyataan si Somad ini sangatlah membagongkan dan melenceng dengan Al-Quran. Nah, masih layakkah orang ini disebut sebagai ulama dan memberikan fatwa-fatwanya yang sering menyesatkan? Baru-baru ini si Somad bertemu dengan junjungannya si Bahar Smith yang paling cucu palsu itu. Si Somad lagi-lagi mencari muka di depan junjungannya itu sambil menghiburnya dengan mengatakan kalau tidak ada Habib Indonesia tidak akan merdeka
Kemudian dia bercerita tentang leluhur Khabib yang leluhurnya nyambung pada Rasulullah melalui datuknya Ubaidillah. Namun kebodohan si Uwais itu langsung mendapat tamparan dari Kiai Imaduddin Usman. Itu Ustaz Abdul Somad tidak mengerti apa benar, mana buktinya bahwa Ahmad bin Isa itu mempunyai anak bernama Ubaidillah. Sementara kitab-kitab yang ada di abad yang paling mendekati daripada Ahmad bin Isa tidak menyebutkan Ahmad bin Isa ini mempunyai anak namanya Ubaidillah. Kemudian Ustaz Abdul Somad juga mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah dari Irak menuju ke Hadramaut, Yaman. Ustaz Abdul Somad tidak tahu bahwa tidak ada satupun kitab-kitab sejarah yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa itu ada di Irak. Tidak ada. Bagaimana seorang yang tidak ada di Irak itu bisa hijrah dari Irak menuju Hadramaut? Dan tidak ada kitab-kitab sejarah yang dekat masanya dengan Ahmad bin Isa mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah dari Basrah menuju Hadramaut, tidak ada. Jadi keberadaan dia di Irak itu tidak ditemukan data sejarahnya, dan saya mempunyai sebuah saksi dari kitab abad kelima bahwa Ahmad bin Isa itu adanya di kampung Suria di kota Madinah, dan tidak ada satupun yang mengatakan dia berada di Basrah. Kemudian tidak ada satupun kitab-kitab yang ada di zaman Ahmad bin Isa yang mengatakan dia hijrah ke Hadramaut. Jadi orang-orang yang semacam Ustadz Abdul Somad ini banyak yang tidak mengerti ilmu sejarah, yang tidak mengerti ilmu nasab. Kemudian dia hanya membaca di dalam kitab-kitab Ba'alawi tentang nasab-nasab Ba'alawi, yang nasab ini muncul abad ke-9, pengakuannya ini baru muncul abad ke-9, kemudian terbangun dengan begitu kokoh pada abad-abad selanjutnya karena keluarga mereka banyak menulis kitab-kitab. Jadi selain Ali Asakron yang pertama menulis nasab mereka tersambung kepada Rasulullah, itu sebelumnya ada sesudahnya ada misalnya kitab Al-Ghurar, kitab Al-Juz'ul Latif, kemudian kitab Al-Masra'ur Rawi. Jadi pada abad 9, 10, 11 itu banyak keluarga mereka yang menulis kitab. Kebanyakan yang itu hari ini dibaca oleh kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, itu kitab-kitab Ba'alawi yang mengatakan bahwa mereka tersambung pada Rasulullah. Sementara ulama-ulama kita, kiai-kiai kita tidak membaca kitab-kitab sebelum abad ke-9 yang sama sekali tidak ada menyatakan keluarga Ba'alawi ini sebagai keturunan Nabi. Jadi pengakuan pada abad 9 itu terbantah oleh fakta-fakta ilmiah yang ada di abad-abad sebelumnya. Dalam teori Bradley misalnya, ya, ada teori konsisten, kebenaran konsistensi, atau disebut juga the consistent theory of truth, itu the consistent theory of truth, bahwa sebuah pernyataan itu bisa dianggap benar apabila pernyataan itu sesuai dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Pernyataan Ba'alawi di abad 9 bahwa mereka turun Nabi itu harus didukung oleh pernyataan-pernyataan abad sebelumnya sampai abad pengakuan itu ditujukan pada sosok historis tertentu yaitu Ahmad bin Isa, itu harus linier dan harus koheren. Sementara nasab Ba'alawi ini tidak linier, tidak terverifikasi dari mulai pengakuan mereka abad 9 oleh kitab-kitab nasab yang sudah ditulis abad-abad sebelumnya banyak sekali. Ada kitab Tahdhibul Ansab di abad ke-5 ditulis, tidak menyebutkan nama Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Kemudian kitab Al-Majdi karya Al-Umari tidak menyebutkan juga Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Kitab Muntaqilatut Talibiyah itu menyebutkan anaknya itu hanya 2. Kemudian kitab dan di situ tidak ada Ubaid. Kemudian kitab abad ke-6 As-Syajarah Al-Mubarakah karangan Imam Al-Fakhrur Razi dikarang 597 Hijriah menyatakan dengan tegas bahwa anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Di situ tidak ada anak yang bernama Ubaidillah, tidak ada anak bernama Abdullah.
tidak ada anak bernama Ubed. Ini 3 nama terakhir yang saya sebutkan adalah dianggap oleh Ba'lawi adalah satu orang. Nah, kalaulah sudah secara kajian ilmu nasab ini nasab Ba'lawi disconnected, secara ilmu sejarah no signal, kemudian secara ilmu biologi tes DNA mereka mengaku emas ternyata terbukti mereka timah, mereka mengaku apel ternyata terbukti mereka adalah jamblang, lalu berdasar apa kita harus mengakui Ba'lawi ini, Khabib ini sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW?